Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sini kita akan melanjutkan membahas tentang demokrasi menurut para filsuf ya tentunya. Di part ke-5 teman-teman. Karena kemarin kita sudah membahas tentang pandangan umumnya seorang Plato, yaitu murid dari Socrates. Dan kita sekarang ini juga masih tetap membahas pandangan Plato sih teman-teman. Mungkin ini lebih ke pandangannya yang lain lah. Kita untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan teman-teman. Tenang aja. Dalam pandangan Plato, menurut Plato. Ya, dalam pandangan Plato, salah satu kelemahan utama demokrasi adalah ketidaktahuannya mayoritas. Menurutnya, mayoritas orang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan, sehingga keputusan mereka seringkali tidaklah bijaksana, teman-teman. Plato juga membedakan antara epitheisme. Apa itu epitheisme? Epitheisme adalah pengetahuan sejati yang mendalam, dan juga doxa, opini umum. Mayoritas, dalam pandangannya, hanya memiliki doxa, yaitu opini umum, yang cenderung dangkal dan dipengaruhi oleh emosi. Hal ini membuat demokrasi tidak stabil karena keputusan berdasarkan pada pandangan yang terbatas. Plato juga menggambarkan situasi ini melalui alegori gua ya yang di bukunya yang bernama Republik tuh. Di mana mayoritas diibaratkan sebagai tahanan yang hanya melihat bayangan realitas. Mereka tidak menyadari kebenaran yang lebih dalam, yang hanya bisa dipahami oleh para filsuf yang telah melalui pelatihan panjang. Oleh sebab itu, Plato berpendapat bahwa hanya mereka lah yang memiliki pengetahuan sejati yang layak untuk, ya betul teman-teman, memimpin. Bukan mayoritas yang tidak memahami apa yang baik bagi masyarakat. Plato juga memperingatkan ya bahaya munculnya demagog. Apa itu demagog? Pemimpin yang memanfaatkan ketidaktahuan massa dengan janji-janji populis. Bukan kayak pejabat gak sih? Biasalah janji-janji manis. Demagog tidak menawarkan kebijakan yang bijak, melainkan memanipulasi emosi rakyat untuk meraih kesuksesan. Dalam demokrasi, hal ini menciptakan risiko tirani, teman-teman. Ketika seseorang pemimpin otoriter mengambil alih kekuasaan atas dasar ketidakpuasan masyarakat tersebut, masyarakat itu sendiri. Kritik Plato juga ini didasarkan pada pengalamannya menyaksikan kehancuran demokrasi di Athena yang dipenuhi oleh keputusan impulsif dan emosional. Plato percaya bahwa demokrasi hanya bisa stabil jika dipimpin oleh mereka yang benar-benar memahami keadilan dan kebaikan, bukan berdasarkan opini mayoritas yang kurang terdidik. Menurut Plato juga kayak gimana ya? Kalau bahasa gampangnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang kompeten ya susah juga, entarnya hancur. Apalagi ini kan demokrasi ya, sistem negara ya kita tahu sendiri lah bakal gimana. Hancur. Demokrasi Athena juga hancur. Ya ini juga ya begitulah. Untuk zaman modern ya, di zaman modern kayaknya pandangan Plato tetap relevan sih kalau menurut saya. Karena ketika pemilih lebih memilih janji populis daripada kebijakan yang matang, pemimpin yang tidak kompeten seringkali terpilih yang merusak stabilitas negara. Banyak juga sih contoh-contohnya di negara mana ya, jangan, kita juga tahu lah negara mana.
banyak pemimpin yang tidak kompeten tapi malah memimpin. Waduh, ini gimana ya? Kok bisa-bisanya kita ya memilih pemimpin yang tidak kompeten? Kenapa ya? Pernah berpikir gak sih kenapa orang-orang yang ada di pemerintahan itu kadang diisinya sama orang-orang yang nggak kompeten? Kenapa ya? Ya itu guys, karena ya masa yang mudah dipengaruhi. Dengan demikian, ya Plato menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada pengetahuan, bukan pada kehendak mayoritas yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar baik bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dulu, sampai jumpa di part selanjutnya, yaitu part 6. Di part 6 kita akan membahas yang lebih ke dagingnya teman-teman, maka tunggulah part 6. Yuk, sampai jumpa.